Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Firdaus. Di sini saya akan mendemokan suatu sistem yang namanya CRUD, yang mana di situ ada create, read, update, dan delete. Nah, di sini saya menggunakan framework Laravel di sini, dan di sini juga sudah include sama namanya authentication. Di sini kita bisa terdapat dua role, ada role admin sama role-nya users. Kalau misalkan kita register sebagai users, kita coba ketikkan nama user, lalu kita misalkan user@gmail.com user 2345. Kita masukkan passwordnya, lalu kita register. Nah, doesn't not match. Oke, jadi berarti nggak match nih. Oke, kita register. Nah, karena dia adalah role-nya user, maka dia tidak masuk ke dalam dashboard. Kalau dia admin, maka dia masuk ke dashboard. Kalaupun kita paksa dia untuk masuk dashboard, akan ditendang balik. Misalkan kita tahu URL dashboardnya. Nah, di sini URL dashboardnya itu admin.dashboard. Dia bakalan ditendang lagi gitu sama URL-nya. Nah, sekarang gimana cara kita dari sisi adminnya? Sekarang kita coba login ya sebagai admin. Ini kita masukin passwordnya, lalu kita login aja. Nah, di sini udah coba login sebagai admin. Nah, di sini coba kita ke dashboard, admin dashboard. Nah, ketika kita sudah masuk ke dashboard, di sini artinya kita sudah punya privilege yang mana kita tuh bisa mengubah data, bisa melihat data, bisa hapus data gitu. Jadi yang namanya sistem CRUD. Nah, di sini coba suatu seperti kasus CRUD tadi, jadi datanya data dummy aja gitu. Jadi misalkan di sini ada suatu kategori, di sini ada beberapa field ya, ada name, slug, description, image. Nah, sebenarnya ini image bisa dijadiin input gitu, cuma karena memang ini menjelaskan CRUD saja, jadi mendemokan CRUD aja, jadi nggak perlu nggak perlu pusing-pusing untuk melakukan input gitu. Jadi yang penting kita bisa melakukan input data, bisa melakukan retrieving data, bisa update data dan delete data. Sekarang kita mau coba add kategori, misalkan kita kasih asal aja ya, ini kita kasih asal aja di sini. Oke, sekarang kita add. Nah, ketika ditambahkan maka data successful added, artinya data itu berhasil ditambah. Nah, maka di sini akan muncul tabel. Nah, tabel ini yang namanya read ya. Kalau misalkan di CRUD itu namanya read. Jadi dia retrieving data dari data yang udah ditambah. Nah, di sini juga bisa melakukan update dan delete. Kita coba delete dulu di sini. Kita bisa delete. Ketika di delete, maka data successful deleted. Nah, di sini juga data kategori belum tersedia. Artinya belum ada data yang tersedia. Coba kita tambahin lagi. Kita coba tambahin lagi di sini. Kita add. Oke, nah di sini kita coba update datanya. Nah, coba kita kasih update di sini ya. Kita update apakah berubah atau tidak. Nah, di sini berubah, name sama slugnya berubah. Yang tadinya asal di nama saya di sini kan. Nah, gimana kalau misalkan nih data update? Kalau misalkan user itu iseng gitu pengen masukin data yang memang misalkan data kosong di push gitu aja. Nah, sebenarnya di sini ada namanya rules validation. Nah, kalau misalkan ada salah satu data aja yang memang sebenarnya dia tuh nggak nullable, artinya data itu harus diisi gitu. Jadi required. Jadi harus diisi dalam suatu form. Nah, misalkan di dalam data ini tuh kebetulan required semua gitu. Saya coba kasih rules-nya required semua. Jadi kita coba masukin misalkan data sama description, kita coba add. Nah, di sini bakalan nampil tuh something wrong. Katanya image field is required, meta field is required. Jadi dia itu nggak bakal nampilin halaman error gitu kan dari Laravelnya. Tapi dia bakalan ngembalin request-nya ke bagian klien. Nah, sama halnya ketika melakukan update di sini,
coba ya di sini. Misalkan kita 0 aja deh name-nya. Berarti kan ini salah kan, karena di sini harusnya required. Kalau kita update, nah the name field is required. Artinya data itu name-nya tuh harus diisikan. Nah, kalau misalkan ada something wrong kayak gini, berarti data itu nggak di-push ke dalam database. Nah, coba kalau misalkan kita tambah, kita update, dia bakalan nambah, terupdate gitu. Ini adalah contoh dari CRUD sederhana aja. Jadi ada sistem di recap aja, tadi ada sistem authentication yang mana ada admin sama ada role user, yang mana user itu nggak bisa masuk dashboard, kalau admin itu bisa masuk dashboard. Nah, kalau misalkan ada privilege admin, dia itu bisa menambahkan, bisa melihat, bisa update, bisa delete data yang memang kalau misalkan dalam suatu e-commerce, misalkan suatu produk, berarti kan orang yang bisa menghapus, mengedit suatu produk, berarti kan orang yang berwenang aja gitu. Jadi semacam kayak ada role-role tertentu gitu untuk melakukan akses dalam dashboard. Nah, oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.